Hai guys, by the way, gimana nih kabar kalian semua? Apakah kalian siap untuk lari sekencang-kencangnya? Karena di video kali ini saya akan kembali menemani waktu luang kalian dengan membahas sebuah film bertemakan psikopat penghuni rawa cubluk dengan judul Headshot yang pernah dirilis pada tahun 2006 lalu, mengisahkan tentang para remaja rebel yang pada kala itu sedang mengikuti tur horor menuju sebuah hutan. Namun tanpa disangka-sangka, tempat tersebut merupakan tempat keramat yang telah dihuni oleh seorang psikopat sadis yang dengan tega akan memutilasi dan juga memakan tubuh mereka. Akankah para remaja itu berhasil selamat? Oke, kalau misalkan kalian penasaran, tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja yuk ke alur cerita filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan kepada dua orang lelaki, anak dan juga bapak bernama Victor dan juga Ainsley. Pada kala itu mereka sedang berburu buaya di sebuah rawa. Di situ Ainsley izin ke bapaknya untuk buang air kecil. Namun ketika tengah asyik pipis di atas perahu, tiba-tiba hampir saja burung Garuda milik si Ainsley ini diterkam oleh buaya. Maka dari itu dia memutuskan untuk melanjutkan pipisnya di tepi danau. Ketika selesai pipis, begitu kagetnya Ainsley karena sekarang si ayah sudah tewas secara mengenaskan, entah oleh siapa. Awalnya dia mengira bahwa ayahnya ini telah tewas oleh seekor buaya. Dan ketika Ainsley berusaha memburu buaya tersebut, tiba-tiba ada makhluk mengerikan yang langsung menyerangnya. Kemudian di beberapa hari selanjutnya film kembali berpindah dengan diperlihatkan kepada para remaja rebel yang tengah asyik melakukan pesta. Di dalam pesta itu ada seorang pria bernama Ben dan juga sahabatnya bernama Marcus. Namun di sini Ben dan juga Marcus memutuskan untuk pergi saja dari pesta itu, sebab dia menganggap bahwa pesta itu hanyalah sekumpulan remaja sampah yang doyan mabuk dan juga sagnean. Ben lalu mengajak Marcus untuk mengikuti sebuah tur keliling rawa dengan menghampiri sebuah agen. Namun si agen pertama ini berkata bahwa pihaknya sudah tidak lagi melakukan tur ke sana. Pria tersebut lalu menyuruh Ben dan juga Marcus untuk mencari agen lain saja. Setelah itu mereka sampai di agen kedua. Di sana mereka bertemu dengan seorang pria bernama Shaun yang bertugas memandu tur kerawa yang dia maksud. Di dalam bus, mari saya kenalkan kalian dulu ke beberapa orang yang ikut ke sana. Antara lain ada sepasang pasutri bernama Shannon dan juga Jim. Kemudian ada sutradara film bokep bernama Doug yang ternyata membawa dua model seksi bernama Misty dan juga Jenna. Lalu terakhir ada seorang wanita jutek bernama Mary. Di awal perjalanan terlihat baik-baik saja ya. Mereka juga di situ sempat berkenalan satu sama lain dan berbincang satu sama lain. Bahkan di situ juga Shaun menceritakan mitos-mitos di tempat yang mereka lalui.
Setelah mereka sampai, mereka pun dibawa oleh Shawn untuk berkeliling menggunakan perahu. Namun sebelum pergi, ada seorang pria yang berteriak dengan mengatakan bahwa mereka harus segera pergi dari rawa tersebut. Namun Shawn malah menghiraukan perkataan itu dan menganggap bahwa si pria hanyalah seorang gembel saja. Dan karena tur ini temanya horor ya, maka dari itu Shawn sempat bercerita mengenai mitos rawa tersebut. Dia juga menjelaskan mitos psikopat bernama Victor Crowley yang menghuni salah satu rumah di pinggir rawa tersebut. Orang lokal biasa menyebutkan dengan nama Hatchet Face atau muka kampak. Legend is that he was a deformed man. He was so ugly or something. If you ever near the old Crowley house late at night, you still hear old Victor Crowley crying for his dad. Ready to see something really scary? Huh? Dan menurut mitosnya, bila mana ada orang yang melewati rumah itu, maka Victor akan datang dengan membawa kampak. Namun di sini Mary menyangkal perkataan tersebut. Dia menganggap bahwa cerita aslinya bukan seperti itu. Di pertengahan jalan, tanpa sengaja perahu yang mereka tumpangi ini malah menabrak sebuah batu yang menyebabkan mereka langsung terjebak. Mereka sempat memindahkan bongkahan batu tersebut, namun sayang hasilnya ini sia-sia saja. Dan karena air danau semakin naik, mereka lalu pergi ke pinggir danau untuk menepi. Tanpa sengaja ketika Jim duluan pergi, ada seekor buaya yang menggigit bagian kakinya. Untungnya Mary dengan cepat langsung menembak buaya tersebut. Pada saat suasana genting seperti itu, Mary langsung bercerita bahwa tujuan dia datang ke sini bukanlah ingin tur seperti itu, melainkan dia sedang mencari keberadaan ayah dan juga kakaknya. Dan orang yang dimaksud adalah dua orang pria yang di awal film tadi. Di situ Mary menyuruh mereka untuk segera pergi saja dari tempat tersebut, sebab wilayah yang mereka sedang injak merupakan tanah milik Victor Crowley. Flashback ke beberapa tahun lalu. Diketahui Victor ini dulunya adalah seorang anak cacat yang dikurung dan juga dipasung oleh ayahnya di sebuah gudang kosong. Karena mempunyai wajah yang cacat, Victor jadi sering dibully. Bahkan beberapa temannya ini dengan tega malah membakar rumah Victor sampai habis. Ayahnya sempat menolong Victor dengan membongkar rumah menggunakan kampak. Sayangnya kampak itu tidak sengaja malah menancap wajah Victor sampai tewas. Kemudian dikarenakan trauma ditinggal mati sang anak, 10 tahun kemudian ayahnya pun ikut meninggal juga. Mary juga menjelaskan bahwa sebenarnya rumah Victor bukan yang tadi, melainkan sebuah rumah yang tepat ada di depan mereka. Masalahnya adalah mereka di situ harus melewati rumah tersebut. Dan benar saja ketika mereka melewati rumah itu, mereka mendengar ada suara orang yang menangis dengan memanggil kata ayah. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba
Sosok Victor pun datang dengan membunuh Jim dan juga istrinya. Melihat kejadian barusan, mereka semua langsung kocar-kacir. Mary sempat menembak Victor sampai dia pingsan. Mereka kemudian berkumpul kembali, tapi sayangnya tidak dengan Doug yang malah kesasar dan juga bertemu dengan si Victor. Dengan sadis, Victor langsung membunuh Doug dengan cara mematahkan lehernya. Saat berkeliling ke sekitaran hutan, bukannya jalan keluar yang mereka temukan, mereka ini malah berpapasan dengan mayat Doug. Di situ juga mereka baru sadar ternyata selama ini mereka cuman muter-muter doang di tempat yang sama. Sampai pada akhirnya mereka memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Di dalam rumah itu, Ben menemukan banyak sekali bangkai hewan yang sudah dibelek menjadi beberapa bagian. Di situ, Mary dibuat kaget setelah menemukan jasad ayah dan juga kakaknya yang ternyata sudah tewas terpenggal. Gila sih. Sementara itu 4 orang yang masih di luar, mereka tanpa sengaja melihat ada pergerakan di balik semak-semak. Dan ketika dicek, ternyata itu hanyalah seekor rubah. Setelah itu dari belakang, Victor pun datang dengan langsung membunuh Jenna dengan cara mengamplas bagian wajahnya. Selain Jenna, di situ juga Shaun yang sedang menyelamatkan Jenna malah harus berakhir tewas. Mereka berempat yang tersisa kemudian berencana akan membalaskan dendam saja daripada harus kabur dari tempat tersebut. Marcus dan Mary bertugas untuk memancing Victor agar menghampirinya. Sedangkan Ben masuk ke dalam gudang dan berniat akan membakar rumah Victor, dan Mystery bertugas menjaga area luar rumah. You have a better idea? Namun tidak lama kemudian Ben malah dilempar menggunakan potongan kepala si Misty. Ini dapat disimpulkan bahwa Misty pasti sebelumnya telah dibunuh juga. Tidak lama setelah itu Victor pun masuk dengan menyerang Ben. Namun untungnya Mary datang tepat waktu dengan langsung menghajar Victor dengan cara membakar tubuhnya. Mereka bertiga lalu kabur dari rumah Victor. Namun di pertengahan jalan, namanya juga psikopat mah kuat ya, Victor malah bangkit dengan menyerang Marcus sampai dia tewas. Ben dan Mary terus berlari keluar dari sana. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba kaki Ben ini tertancap sebuah besi yang dilempar oleh Victor. Karena sudah tidak ada pilihan lagi, mereka dengan terpaksa harus melawan dengan cara menusukkan besi tersebut ke tubuh Victor. Singkat cerita, akhirnya mereka pun menemukan sebuah perahu di pinggir sungai. Mereka berdua merasa sangat lega karena mengetahui bahwa Victor sudah mati. Namun nyatanya tiba-tiba
Entah dari mana datangnya, Victor ini langsung menyeret Mary ke dasar sungai. Ketika melihat tangan Ben yang ingin menolongnya, Mary pun langsung memegangnya. Namun ternyata itu adalah tangan Ben yang sudah putus oleh Victor. Tamat, ending yang benar-benar menyebalkan. So itu deh guys, sebuah film yang saya ceritakan hari ini. Gimana menurut kalian semua? By the way, film ini ada kelanjutannya ya. Dan insya Allah kalau misalkan ada kesempatan, nanti saya bakalan lanjutin sequel kedua dan juga ketiganya. Oke, itu dia sedikit cerita di malam ini. Kalau misalkan kalian suka, boleh banget buat minta like-nya. Dan jangan lupa juga subscribe aja. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena kedepannya bakalan banyak banget cerita-cerita menarik yang bakalan saya bahas. So, see you next time.